Ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ya, hari ini kita melanjutkan huruf hiragana ya, pelajaran yang minggu kemarin. Atau pertemuan terakhir itu sampai huruf N, jadi huruf dasar hiragana sudah. Kita coba mengeceknya ya, sudah hafal berapa huruf hiragana ini. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan materi lainnya. Ya, kita lihat sekarang latihannya, kita cek huruf apa yang bisa kita tulis. Ya, di sini ada latihan ini ya. Ini latihannya di sini menulis kata dengan hiragana atau menulis kata-kata dengan hiragana, kata bahasa Jepang ya. Jadi dengan latihan menulis kata bukan hanya huruf saja, kita dapat keuntungan yaitu kita ingat kata itu. Kalau hanya huruf saja, ingat hurufnya saja. Misalkan kita latihan A beberapa kali, huruf A kita hafal. Atau I beberapa kali, huruf I hafal. Tapi kalau dengan kata, ya selain hurufnya hafal, kita juga ingat kata itu. Misalkan ini ai. Jadi kalau kita mau menulis ai dengan hiragana berarti ada dua huruf hiragana ya, A dan I. Contohnya ini, di bawah ini ya, ai. Au misalkan ya, ini juga dua huruf A dan U. Au. Kemudian yang nomor 5 misalkan aoi. Ini ada 3 huruf A, O, dan I ya, menjadi aoi. Dan kalau kita tulis dengan hiragana misalkan aoi ya. Ini huruf A, O, dan I. 3 huruf ya, aoi. Nomor 6 misalkan ya, itu ada akai. Berarti huruf hiragananya ada 3 ya, akai. Jadi hurufnya A, K, dan I. Akai. Dan yang nomor 30 misalnya ini futoi. Fu itu deretan H, H, Hi, Fu. Jadi huruf Hu ditulis dengan Hu ya. Lalu To, lalu I. Jadi futoi. 3 huruf ya. Jadi ini untuk mengeceknya ya. Berikutnya misalkan huruf yang lainnya. Yaitu huruf ini. Misalnya ada hanasu. Kemudian ada yama. Ya. Di sini yang hanasu ya, misalkan hanasu, ha, na, su. Ya. Kemudian yang terakhir kita lihat yang ini ya, yang honya. Jadi untuk menulis honya, hon dulu ditulis dengan hiragana baru pakai ya, ya. Jadi honya. Ya, itu untuk mengecek seberapa jauh kita hafal hiragana dasarnya. Berikutnya kita lanjutkan dengan dakuong, handakuong, yoong, dan sokuong. Jadi untuk dakuong dan handakuong itu huruf dasar menggunakan atau ditambah dengan teng-teng dan maru. Misalkan ini
Di sini ya ada dakuong. Ini dakuong ini penambahan teng-teng dari atau terhadap huruf dasar. Misalkan ini ga, dari huruf K pakai teng-teng menjadi ga. Ya. Jadi kalau K tambah teng-teng menjadi G bunyinya, menjadi ga. Ya. Jadi kalau Ki tambah teng-teng menjadi Gi. Ku tambah teng-teng menjadi Gu. Ke tambah teng-teng menjadi G. Dan Ko tambah teng-teng menjadi Go. Ini diucapkan ga, gi, gu, ge, go. Atau boleh juga diucapkan nga, ngi, ngu, nge, ngo. Sengau. Ya. Hanya untuk ga, gi, gu, ge, go, kalau di awal kata itu dibunyikannya ga, gi, gu, ge, go. Tapi kalau huruf kedua atau di tengah kata atau di akhir kata boleh diucapkan nga, ngi, ngu, nge, ngo. Misalkan kalau di awal kata gakko, jadi dibacanya ga ya gakko. Tapi kalau di akhir misalkan einga, itu selain dibaca eiga, dibaca juga einga boleh ya. Yang gi misalkan kungi, hinge, ango, itu bukan di awal kata ya, bunyikan nga, ngi, ngu, ngo. Berikutnya yang s. Jadi S tambah teng-teng bunyinya menjadi Z. Jadi kalau sa menjadi za. Nih ya. Kalau shi menjadi zi. Su menjadi zu. Se menjadi z ditambah teng-teng ya. Dan so ditambah teng-teng menjadi zo. Jadi ini bunyinya za, ji, zu, ze, zo. Berikutnya yang ditambah teng-teng itu dari ta. Ya. Huruf ta tambah teng-teng menjadi da. Ti atau ci tambah teng-teng menjadi ji. Se tambah teng-teng menjadi zu. T menjadi d. Dan to tambah teng-teng menjadi do. Jadi deretannya atau bunyinya menjadi da, ji, zu, de, do. Gitu ya. Di sini bunyi ji ada dua huruf. Yang pertama dari shi teng-teng menjadi ji, yang kedua dari ci teng-teng menjadi ji. Jadi bunyinya sama. Begitu juga yang zu. Ini ada dari su tambah teng-teng menjadi zu, ada juga dari tu dari se ya tambah teng-teng menjadi zu. Jadi ji dan zu hiragananya ada dua, bunyinya sama ji zu. Dan kalau kita tidak yakin bunyi itu ditulis dengan ji dan zu yang ini, yang dari T, ya, tulislah dengan ji dan zu yang dari S. Jadi shi pakai teng-teng ji, su pakai teng-teng zu. Karena yang paling banyak digunakan ini ji dan zu yang ini. Sedangkan ji dan zu yang dari T atau dari D, da, ji, zu, ini diberi tanda. Jadi penggunaannya ada aturannya atau khusus, gitu ya. Dan yang berikutnya itu yang terakhir, dakuong yang terakhir yaitu dari huruf H. Ya. Ini dari huruf H pakai teng-teng menjadi ba. Jadi dari H menjadi B ya. H menjadi ba, lalu hi pakai teng-teng menjadi bi, u pakai teng-teng menjadi bu, ya. He pakai teng-teng menjadi b dan o menjadi bo. Jadi bunyinya menjadi ba, bi, bu, be, bo. Jadi untuk dakuong itu ada 4 deretannya, deretan ka, kaki ukueko, sashi suseso, tachi suseto, dan hahihu heho. Menjadi ga, gi, gu, ge, go, ja, ji, zu, ze, zo, sampai ba, bi, bu, be, bo. Berikutnya ini yang han dakuong. Jadi kalau han dakuong itu hanya satu deretan, yaitu deretan ha, hi, hu, he, ho. Jadi ha dari deretan ha, hi, hu, he, ho, ha, huruf ha menggunakan maru atau bulatan, itu menjadi pa bunyinya. Lalu hi menggunakan bulatan maru menjadi pi. Hu menjadi pu, he menjadi p, dan ho menjadi po. Lalu posisi bulatan ini maru maupun posisi teng-teng ini ya,
Jadi kalau di yang sama sisi, segi 4 sama sisi atau kotak sama sisi, posisinya di kanan atas, pojok kanan atas, maru dan teng-teng ini ya. Kemudian yang tadi ada yang Ji, kalau kita tidak yakin Ji itu ditulis dengan huruf Ci teng-teng, tulisnya dengan huruf Shi teng-teng. Begitu juga Zu ya, tulislah dengan huruf Su teng-teng daripada Zu ya. Dan ini aturan kapan kita menggunakan Ji yang dari huruf Ci teng-teng. Ini ada dua aturan ya. Aturan yang pertama, kalau sebelum bunyi Ji itu hurufnya huruf Ci, huruf ini, maka bunyi Ji ditulis dari huruf Ci ini. Tambah teng-teng, menjadi Ji. Contohnya ini, Ci Jimu. Karena bunyi awalnya Ci, bunyi kedua Ji itu ditulis dari huruf Ci. Pakai teng-tengnya Ci Jimu. Begitu juga yang ini ya, Ci Jimeru. Huruf sebelum Ji itu huruf Ci, maka Ji-nya ditulis dari huruf Ci, teng-teng, Ci Meru. Itu aturan pertama ya. Aturan kedua, Ji ini ditulis kalau awalnya itu huruf Ci. Jadi di sini tadinya dari dua kata digabung menjadi satu kata. Contohnya di sini dari dua kata Hana dengan Ci, Hana ini hidung, Ci ini darah, digabung bunyinya menjadi Hanaji, menjadi Ji. Karena Ji ini huruf awalnya Ci, maka yang digunakan huruf Ci pakai teng-teng. Jadi Hanaji. Ini tadinya dari dua huruf, dari dua kata ya, digabung menjadi satu kata. Ini artinya menjadi mimisan ya, jadi darah dari hidung, mimisan. Begitu juga huruf Su ya. Jadi huruf Su aturannya yang pertama ini, kalau bunyi sebelum Zu itu Zu, maka bunyi Zu ditulis dari Zu teng-teng. Jadi bunyi sebelumnya Zu, bunyi berikutnya Zu, berarti Zu-nya ditulis dari huruf Zu teng-teng. Ya. Contohnya Suzuku. Ini awalnya Zu, bunyi keduanya Zu, berarti ditulis dengan Zu teng-teng. Suzukeru. Ini juga sama ya. Huruf awalnya Zu, bunyi keduanya Zu, ditulis dari Zu teng-teng. Jadi Suzukeru. Lalu aturan kedua, ini juga sama dengan Ci yang tadi ya. Jadi ini dari dua kata digabung menjadi satu kata. Contohnya dari kata Cikai dengan suku. Ya. Digabung, bunyinya menjadi Chikazuku. Karena zuku ini asalnya dari huruf su, suku, jadi yang ditulis itu huruf su pakai teng-teng. Chikazuku. Jadi ini dakuong ya. Dan handakuong. Kalau dakuong pakai teng-teng, kalau handakuong menggunakan maru. Berikutnya yoong dan sokuong. Ini ya. Bunyi kia, kyu, kyo. Bagaimana menulisnya? Jadi bagaimana menulis kia, kyu, kyo dengan hiragana. Jadi kalau konsonan menghadapi Y atau diikuti huruf Y, baik itu ya, yu, maupun yo, ya, konsonan ini ditulis dari bunyi kedua, yaitu bunyi I. Misalkan kia. Ini konsonan K-nya ditulis dari bunyi kedua, yaitu ki. Berarti huruf ki yang kita gunakannya. Kemudian ya. Ya-nya kecil, lebih kecil dibanding huruf ki. Jadi ini dibacanya menjadi kia. Kalau huruf ya-nya sama besar dengan ki, dibacanya menjadi kia. Itu bisa mengubah arti ya. Ini kia. Lalu Q, ini juga sama ya. K menghadapi Y, berarti K-nya ditulis dari bunyi kedua, ki, tambah U kecil. Jadilah huruf ini, Q. Q juga sama ya.
Ini K-nya bunyi kedua, ki tambah hyo kecil, kyo. Lalu yang gia. Ini G menghadapi Y, berarti G ditulis dari bunyi kedua, gi tambah ya kecil. Jadi ya-nya, yu-nya atau yo-nya itu ditulis lebih kecil dibanding huruf sebelumnya. Jadi ini menjadi gia. Gyu, ini juga sama ya, G-nya ditulis dari bunyi kedua, gi tambah yu. Hurufnya menjadi seperti ini, gyu dan gyo. Ini huruf G-nya gi tambah hyo kecil, gyo. Jadi gia, gyu, gyo. Berikutnya, sha, shu, sho. Yang ini ya. Jadi sha, kalau huruf latinnya itu boleh ditulis dengan ini, sha yang ini, S, Y, A, atau S, H, A. Kalau S, Y, A itu mudah kita mengingatnya ya, bahwa S menghadapi Y, S-nya ditulis dari bunyi kedua, shi, tambah ya kecil. Inilah hurufnya, sha. Kalau sha menggunakan H, ini Hepburn, ya, ejaan yang digunakan dalam bahasa Inggris. Ini menggunakan H. Jadi penulisan hiragananya, S-nya dengan shi, lalu ini jangan huruf H, tapi huruf ya kecil. Menjadi sha. Yang ini ya. Shu juga sama. Jadi ada dua untuk huruf latinnya, ada SYU, shu, ada SHU, shu. Jadi kalau SYU ya kita yakinlah bahwa S menghadapi Y berarti S-nya bunyi kedua, shi, tambah yu kecil, shu. Lalu untuk SHU, S-nya bunyi kedua, shi, lalu ininya jangan ditulis dengan hu, tapi ditulis dengan yu. Menjadi shu seperti ini ya. Dan sho. Ini juga sama ya. Sho ada SYO, sho ada SHO, sho. Kalau S menghadapi Y, S-nya bunyi kedua, shi, tambah yo kecil, sho. Ini juga ya, S-nya ditulis dengan shi, tapi ininya jangan ho, tapi yo. Ditulisnya menjadi seperti ini, sho. Dan untuk show yang pakai Y, yang menggunakan Y atau pakai H, ini tergantung nanti bukunya. Ada buku yang menggunakan ejaan ini, Hepburn, jadi untuk sha, shu, sho menggunakan H. Ya. Ada juga buku yang menggunakan sha, shu, sho dengan Y. Berikutnya ja. Ja, ju, jo. Ini bunyinya ja ini. Tapi kalau ditulis hanya ja ini mungkin kita bingung karena ini hanya seolah-olah satu huruf hiragana ya. Padahal ini dua huruf hiragana. Ininya bukan dengan Z tapi dengan ja ya, bukan za tapi ja. Atau ditulis seperti ini, ja. Kalau ditulis seperti ini Z dengan Y dan A, jadi Z menghadapi Y, berarti Z ini bunyi kedua dari Z, yaitu G. Lalu ya-nya kecil. Jadilah ja. Seperti ini hiragananya. Begitu juga ju. Ya. Ini bunyinya ju, tapi hiragananya dua huruf. Yaitu G dengan U kecil. Jadi seperti ini, ju. Jo juga samanya. Ini bunyinya jo, tapi hiragananya dua huruf, yaitu huruf G dan yo kecil. Jadi jo. Ya. Jadi jangan tertukar dengan zo, Z pakai O saja. Itu bukan Z pakai O, tapi G dengan yo kecil. Lalu yang berikutnya, yang huruf latinnya ada dua, yaitu ca. Kita menggunakan T, Y, A. Jadi kalau konsonan menghadapi Y, konsonan ini ditulis dari bunyi kedua. T bunyi keduanya ci. Jadi ci tambah ya kecil, ca. Kalau ejaan Hepburn menggunakan CH. Ini hiragananya ci dengan ya kecil, ya, ca. Begitu juga cu, ya. T menghadapi Y, bunyi T ditulis dengan bunyi kedua, ci. Tambah yu kecil, cu. Ada juga yang menggunakan huruf Latin CHU, cu. Hiragananya ini sama ya, cu. Dan co. T bunyi kedua, ci tambah yo kecil, co. Hiragananya seperti ini.
Atau ditulis huruf latinnya CHO juga boleh. Ya. Tapi yang ho ini tidak dibaca dengan tidak ditulis dengan ho kecil, tapi ditulis dengan yo kecil. Ya, yang ca ini, yang ha tidak ditulis dengan ha, tapi dengan ya kecil. Chu tidak ditulis dengan hu, tapi dengan yu kecil. Dan co ya. Berikutnya ini ya. N menghadapi Y, ya kita ingat ya, N menghadapi Y berarti ditulis dari bunyi kedua, ni, tambah ya kecil. Jadilah nya, ya, ni dengan ya kecil, nya. Ini new, ni dengan yu kecil, menjadi new. Ini nyo, ni dengan yo kecil, menjadi nyo. Jadi nya, nyu, nyo. Berikutnya, hya. Jadi H menghadapi Y berarti bunyi kedua, hi, tambah ya kecil. Jadilah hya. Hyu, hi, tambah yu kecil. Jadilah hyu. Hi, tambah yo kecil. Jadilah hyo. Seperti ini ya. Berikutnya, bia. B menghadapi Y, berarti B-nya bunyi kedua, bi, tambah ya kecil. Bia. Biu, B, bunyi kedua menjadi bi, tambah yu. Biu. Dan yang bio. Bi dengan yo kecil. Bio. Yang P, ini pia ya, P menghadapi Y, berarti P-nya bunyi kedua. Pi tambah ya, pia. Untuk piu juga sama ya, P-nya ditulis dengan pi ya, bunyi kedua. Tambah yu kecil, piu. Pio juga sama ya, P-nya dengan pi tambah yo kecil. Dan mia juga sama ya. Mia, mi dengan ya kecil, mia. Jadi miu, M-nya dengan mi, bunyi kedua, tambah yu kecil, miu. Dan mio, mi dengan yo kecil. Jadi mio. Dan ini, ria. Ya. R dengan ya kecil, ria. R dengan yu kecil, riu. Ini ri tambah yu kecil ya. Rio, ri tambah yu kecil. Ini hurufnya, rio. Jadi ria, riu, rio. Jadi kalau konsonan menghadapi Y, konsonan tersebut ditulis dari bunyi kedua, yaitu bunyi I. Jadi kalau R, ya ri. Kalau M, mi. Kalau P, pi. B, bi. Dan seterusnya. Itu bunyi kia, kiu, kyo, sampai ria, riu, rio. Lalu ada lagi konsonan yang ganda, yang tidak menghadapi ya, yu, yo, tapi konsonan itu double, jadi konsonan yang sama. Kita hafalnya dengan KTSP. Ya. KTSP, di Indonesia juga KTSP itu menentukan, ya, misalkan kalau di bahasa Indonesia, ya, kalau kata dasar dimulai dengan KTSP, huruf awalnya, kalau diberi awalan me atau awalan pe, itu berubah bunyi atau melebur. Itu ya, KTSP. Kunjung, mengunjungi. Dan seterusnya. Itu bahasa Indonesia ya. Termasuk kurikulum di bahasa Indonesia ada KTSP ya. Di bahasa Jepang juga nampaknya KTSP berlaku juga ya. Untuk penulisan macam ini. Ini ya. Jadi KTSP. KSTP ya, KTSP. Jadi kalau konsonan ganda ini KTSP double ya. Berarti huruf yang pertama ini ditulis dengan huruf su kecil. Ini huruf su. Jadi katakanlah double K, K yang pertama ditulis dengan huruf su kecil. Contohnya ikai. Jadi ikai, I, kemudian K-nya ditulis dengan su kecil, kemudian K, kemudian I. Jadi ikai. Ini ya. Kemudian S, double S. Ada dua S, berarti S yang pertama ditulis dengan huruf su kecil. Ya. Contohnya di sini isai. Jadi tulis huruf I, kemudian S yang pertama dengan su kecil, kemudian sa, kemudian I. Jadilah isai.
T, double T ya, T yang pertama dengan su kecil. Contohnya kitte. Jadi huruf ki besar lalu T yang pertama dengan su kecil kemudian T. Jadilah kitte. Ippai. Jadi I kemudian P-nya yang pertama dengan su kecil. Ip lalu pa lalu I. Jadi ippai. Jadi konsonan ganda yang ditulis dengan su kecil itu hanya KTSP. Sedangkan kalau konsonan itu M, double M, misalkan samai, M yang pertama tidak ditulis dengan ini, dengan su kecil, tapi ditulis dengan N. Double N misalkan konnichi, jadi ko, N-nya ditulis dengan N lagi, lalu ni, lalu chi. Jadi tidak menggunakan su kecil. Misalkan sanmai ya, ini ditulisnya menjadi sanmai. Kalau sanmai ini dibacanya samai. Kadang-kadang kalau menggunakan huruf Latin ditulisnya menjadi samai, gitu ya. Ini kadang-kadang huruf Latinnya ditulis dengan ini samai, double M ya. Atau konnichiwa. Konnichi katakan ya. Jadi konnichi ini double N. N yang pertama tidak ditulis dengan su kecil, tapi ditulis dengan N. Jadi misalkan menulis konnichi, ditulisnya kon, lalu ni, lalu chi. Konnichi. Ya. Ini samai, M-nya ditulis dengan N. Dengan huruf ini, N. Tidak dengan su kecil. Konnichi, ya N-nya ditulis dengan huruf N. Gitu ya. Jadi yang menggunakan su kecil, yang double konsonan itu konsonan KTSP atau KSTP, gitu ya. Sedangkan konsonan yang menghadapi Y, konsonan tersebut ditulis dengan bunyi kedua, bunyi I. Contohnya misalkan ini, rakasang. Jadi ditulis hiragananya huruf ra, lalu K-nya nanti huruf su kecil, raka, lalu sa, lalu I. Raka, lalu sa ini ya, lalu N, bukan I ya, rakasang. Dan seterusnya ya. Jadi ini untuk latihan ya. Kalau kita ingin mahir, ya berarti kita harus banyak berlatih. Kemudian satu lagi yang yang coong dan tanong ya. Ya kalau tanong itu bunyi pendek sudah tidak masalah. Sekarang yang yoong, bunyi bukan yoong ya, coong, bunyi panjang, vokal panjang. Jadi untuk vokal panjang atau ditulis dengan hiragana itu ganda vokalnya, ada A panjangnya, contohnya okasang, ada I panjang, onisang, yubing, onesang. Ya. Jadi untuk bunyi macam ini, yang A ini yang menunjukkan panjang ditulis dengan huruf A lagi. Gitu ya. Misalkan okasang dengan A, onisang dengan I lagi, vokalnya yang ditulis, katakanlah ditulis ulang ya. Lalu yubing, U-nya ditambah, onesang, E-nya ditambah ya. Contohnya okasang, ini oka, tambah A, menjadi panjang, okasang. Ini ya. Ini huruf kanjinya. Tapi hiragananya ini okasang, onisang sama ya, o ni tambah i lagi, onisang, sa tambah en, onisang. Yubing ini juga sama ya, yu setelah yu tambah u lagi menunjukkan bunyi panjang, lalu tambah bi, lalu tambah n.
Yubi. Lalu yang onesang, o, nine, tambah e lagi. Onesang. Jadi onesang. Jadi untuk bunyi panjang A tambah A hiragana, bunyi panjang I tambah I hiragana, bunyi panjang U tambah U hiragana, dan bunyi panjang E tambah E hiragana. Kecuali bunyi panjang O atau vokal O panjang ya. Ini tidak ditulis dengan O hiragana, tapi pada umumnya ditulis dengan U hiragana. Contohnya kokosei. Jadi ini ko-nya bunyi panjang. Jadi ditulisnya nanti kousei. Jadi ditulisnya ini ya. Tapi dibaca kokosei. Hiragananya ditulis dengan huruf U, tidak dengan huruf O ya. Jadi ditulisnya menjadi kokosei. Termasuk nanti gakko misalkan ya. Gakko ditulisnya ga sekecil, jadi gakko itu sekolah, jadi ditulisnya menjadi seperti ini. Gakko dibacanya ko panjang. Ini double K, dibacanya double K, jadi gak. Jadi ini sekecil ini satu ketukan. Gakko gitu ya. Ya, jadi untuk hari ini ya kita belajar dakuong, handakuong, kemudian coong itu yang ini, yang bunyi panjang ini, dan yoong, sokuong, yang kiakiko dan double konsonan kata SP double. Jadi itu untuk pelajaran hari ini. Kalau mau latihannya, inilah latihannya, boleh ditulis dengan hiragana untuk latihan ini ya. Termasuk yang ini. Kalau yang ini yang dakuong dan handakuong termasuk yang yoong di sini ya. Yang konsonan menghadapi y. Misalkan chu shajo ini ya, chu shajo. Kita ambil contoh misalkan chu shajo, berarti chu-nya yang pertama itu huruf chi gitu ya. Tambah yu kecil. Menjadi seperti ini, cu. Lalu tambah u karena bunyi panjang, cu. Lalu sya-nya shi dengan ya kecil. Jadi cu sya. Kemudian jo-nya karena ini j bukan z ya. Jadi jo-nya itu ji dengan yo ya. Jadi seperti ini, cu sya jo. Lalu karena bunyi panjang tambah u. Jadi ini menjadi cu shajo ya. Ini cu, ci dengan yu kecil, cu, lalu ada u, bunyi panjang, cu. Kemudian sha, s menghadapi y, bunyi s-nya menjadi shi, tambah ya kecil, cu sha. Lalu jo ini ji dengan yo kecil, jo tambah u, menunjukkan bunyi panjang, cu shajo. Contoh lain ini misalnya, cha no yu. Cha, ini ci dengan ya kecil. T menghadapi y, T-nya huruf ci ya, tambah ya kecil, cha. Kemudian no dan yu ya, cha no yu. Ya, itulah pertemuan hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Gokuro sama deshita ya, dewa mata.